Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Oke, Siang, Pak. bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Walaupun panas terik hari ini, semoga kita masih semangat tentunya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya apabila pembelajaran kita kali ini kita awali dengan berdoa. Bapak minta atau Bapak mohon Cantika untuk memimpin teman-teman untuk berdoa. Silakan Cantika untuk dipimpin. Sebelum mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, anak-anak, tapi sebelumnya nanti silahkan diisi, ini Bapak ingatkan kembali, absen ya yang sudah Bapak share itu mohon diisi yang ada di grup. Seperti biasanya di kegiatan pembelajaran di awal pembelajaran, kita awali dengan kegiatan literasi. Anak-anak pasti sudah menyiapkan Al-Quran yang biasanya memang anak-anak baca sebelum memulai pembelajaran. Bapak berikan waktu kurang lebih 5 menit untuk anak-anak membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran atau membaca kitab suci sebelum pembelajaran merupakan bagian dari program dari pemerintah provinsi kita, Provinsi Lampung, yakni Lampung Mengaji. Jadi membaca itu merupakan salah satu media bagi kita, sarana bagi kalian untuk mendapatkan suatu pengetahuan, sehingga ada kata-kata mutiara bahwasanya buku itu adalah jendela dunia. Membaca merupakan sesuatu bagi kita apabila ingin mengetahui dunia luar. Pembelajaran sejarah merupakan suatu pembelajaran yang penting. Jadi dari sejarah kita belajar tentang berbagai macam peristiwa umat-umat terdahulu. Jadi dari belajar sejarah, kita mengetahui pengalaman-pengalaman yang pernah dilakukan oleh umat manusia masa lalu. Coba Cantika sebutkan bangsa-bangsa dari Eropa yang pernah menjajah Indonesia. Yang kamu tahu, yang setelah kita pelajari kemarin, bangsa apa saja? Bangsa Belanda, Pak. Belanda, betul. Pernah ya. Jadi ada Belanda, kemudian ada Inggris. Sebelum dua bangsa ini juga ada bangsa Portugis dan bangsa Spanyol tentunya. Topik kita hari ini atau pertemuan pada kali ini itu adalah tumbuhnya ruh kebangsaan dan nasionalisme. Oke, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita ada 4. Bapak minta sama Aldi. Coba Ardita dibaca tujuan pembelajarannya, Dit. Ada 4 dibaca. Di sini di PowerPoint yang Bapak tampilkan. Tujuan pembelajaran yaitu mengidentifikasikan pengaruh kebijakan politik etis terhadap tumbuhnya ruh kebangsaan dan nasionalisme di Indonesia. Oke, anak-anak, sekarang kita lanjut ya ke slide yang ketiga. Anak-anak, di sini Bapak tampilkan gambar. Ada 4 gambar ya. Bisa dilihat anak-anak? Bisa, Pak. Bisa ya. Coba gambar yang Bapak ada kursor ini gambar apa anak-anak? Menurut kalian gambar apa? Belajar ya? Ya, belajar. Pada masa apa? Masa Belanda. Zaman Belanda ya. Wow, itu beda dengan kita hari ini ya. Kalau dari hal itu, dari gambar-gambar ini, sebenarnya yang Bapak ingin tanyakan kepada kalian, nih, yang Bapak tanyakan, perbedaannya tadi sudah kejawab ya. Kemudian, pengaruh pendidikan bagi bangsa Indonesia di zaman kolonial ada tidak anak-anak? Kira-kira. Setelah mereka belajar, apakah ada pengaruhnya bagi kita? Dari kemajuannya mungkin, Pak. Kemajuannya? Maksud kemajuan ini gimana? Cara ngajarnya mungkin. Jadi kalau kita lihat bagaimana pengaruh pendidikan bagi bangsa Indonesia saat ini, ya pengaruhnya pasti banyak. Pengaruhnya luar biasa. Kalian bisa bersekolah seperti ini, ya nantinya akan berdampak terhadap kemajuan bagi bangsa Indonesia. Sebagai contoh, tadi di gambar ini ada siswa yang mendapatkan juara Olimpiade. Hal itu memberikan suatu
nama baik bagi bangsa Indonesia di luar negeri. Dan apabila pendidikan itu terus dikembangkan, maka nanti kemudian akan berdampak terhadap kemajuan bangsa Indonesia. Oke anak-anak, sekarang kita ke materi bagaimana mengenai apa sih yang membuat tumbuhnya kesadaran kebangsaan atau nasionalisme. Jadi kalau kita simak di sini ada beberapa hal yang membuat nasionalisme atau gerakan nasionalisme Indonesia itu tumbuh. Yang pertama itu munculnya golongan elit baru, golongan terpelajar karena adanya pengaruh dari politik etis. Nah, apa sih politik etis? Nanti kita pelajari. Yang kedua itu karena adanya penderitaan pada masa lampau. Kemudian yang ketiga adalah adanya kenangan masa lalu. Jadi kalau kita itu punya kenangan yang baik, itu akan menjadi suatu inspirasi dan memotivasi kita bagi bangsa Indonesia, yakni kenangan terhadap kejayaan kerajaan Sriwijaya dan kejayaan Majapahit. Mereka pernah menguasai Nusantara. Maka hal itu kemudian membuat negara kita atau bangsa kita yang saat itu masih terjajah berusaha untuk mengembalikan kejayaan tersebut. Dan yang ketiga adalah munculnya kesadaran untuk bersatu. Itu adalah faktor intern. Faktor ekstern. Nah, faktor ekstern atau eksternal itu seperti adanya paham-paham baru. Ada demokrasi, liberalisme, komunisme, nasionalisme, dan pan-islamisme. Hingga nantinya paham-paham ini tumbuh di Indonesia. Ada berbagai macam organisasi yang menganut paham-paham itu. Ada PNI misalkan yang menganut paham nasionalisme, ada PKI yang menganut paham komunisme, ada Sarekat Islam, ada Perhimpunan Indonesia, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905. Kemenangan orang Jepang terhadap Rusia itu memberikan semangat. Semangatnya apa? Bahwasanya orang-orang kulit berwarna yang diwakili oleh Jepang ternyata bisa mengalahkan orang kulit putih. Dan yang terakhir adalah karena adanya pergerakan nasional di luar negeri, terkhusus di Asia dan Afrika yang berpengaruh terhadap Indonesia. Sebelum kalian mendiskusikan, ini sebenarnya sudah Bapak bagi, tapi karena ini mungkin alasan sinyal ya, tidak semua bisa masuk. Jadi yang anak-anak sekarang sudah masuk di forum kita, ya ini di kelompok 1, mungkin di sini ada Galih, tadi ada ya Galih ya. Kemudian Tasya, India, Ardita, ya. Kemudian untuk kelompok 2 di sini ada Rahma, Cantika, Nurul, ya. Ananda itu di kelompok yang kedua. Kelompok 1 ini membahas tentang politik etis, pengaruh politik etis terhadap tumbuhnya ruh kebangsaan. Sementara kelompok 2 itu membahas mengenai perkembangan pers terhadap pengaruhnya bagi tumbuhnya ruh kebangsaan dan nasionalisme. Bisa dipahami? Bisa? Bisa ya. Jadi setiap kelompok Bapak minta, karena kita ini diskusinya lewat WhatsApp group ya, nanti dituliskan setiap anggota kelompok mohon aktif untuk berdiskusi, berkontribusi untuk menuliskan apa sih pendapatnya tentang pemecahan masalahnya masing-masing. Ditulis. Oke. Kelompok 2, Ananda sudah berpendapat. Yo, yang lain silahkan. Di sini ada Ananda. Oke, Nurul sudah berpendapat ya. Menurut Nurul di sini cukup panjang pendapat dari Nurul. Ini kelompok 1 yang belum. Rahma juga berpendapat. Perkembangan pers media cetak telah menggerakkan ide-ide kemajuan sehingga lebih memacu perkembangan ideologi. Coba Ananda coba dibacakan hasil diskusi dari kelompok 2 tadi. Pers sangat berpengaruh pada tumbuhnya ruh kebangsaan dan nasionalisme karena pers mempunyai peranan yang penting pada masa pergerakan nasional, yaitu 1. Menyebarkan cita-cita mencapai kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, memperkuat cita-cita kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Ya. Yang ketiga, membangkitkan semangat perjuangan agar bangsa Indonesia bangkit menentang imperialisme. Ya. Kalau Cantika coba dibaca tadi, apa yang telah kamu tulis tadi? Peranan
pers pada masa pergerakan nasional. 1. Menyebarluaskan berita dari tempat lain. 2. Membentuk persatuan dan kesatuan lewat bacaan persuasif. 3. Memberi gambaran situasi di wilayah sendiri, sekitar, bahkan seluruh Indonesia. 4. Memberi semangat bagi pemuda Indonesia. 5. Membantu masyarakat sadar akan keadaan sebenarnya menyangkut pihak penjajah. Betul ya. Jadi karena adanya pers mulai muncul keterbukaan dalam pemikiran. Jadi masyarakat Indonesia mulai tahu, dari membacalah mereka kemudian muncul seperti tadi yang Bapak sampaikan, ada paham nasionalisme, demokrasi ya, kemudian sosialisme dan lain sebagainya. Dari hal inilah kemudian bangsa Indonesia berusaha untuk lepas dari penjajahan. Apabila kita tidak bisa mendapatkan informasi, tidak mendapatkan informasi, tentunya kita tidak akan bisa melakukan hal-hal tersebut. Jadi, ini Bapak coba untuk share ke kalian, ada link soal sebagai evaluasi kalian. Nah, ini linknya ya, linknya yang perlu kalian jawab. Jadi, seperti halnya pada kegiatan-kegiatan sebelumnya. Nah, ini sudah Bapak munculkan. Silakan dibuka. Kuis tumbuhnya ruh kebangsaan dan nasionalisme. Tulis dulu namanya, nama kalian masing-masing, nomor absen, kemudian pilih kelas. Dan di sini ada 2 bentuk soal. Yang pertama adalah mengidentifikasi mengenai pengaruh dari politik etis seperti apa. Yang kedua adalah menganalisis pengaruh pers terhadap tumbuhnya ruh kebangsaan dan nasionalisme. Ini yang perlu kalian selesaikan. Ardita coba disimpulkan, apa yang telah kita pelajari pada pertemuan kali ini? Pertemuan kali ini membahas tentang pengaruh politik etis. Ada yang bisa menambahkan, Ananda? Membahas tentang pengaruh kebijakan politik etis terhadap tumbuhnya ruh kebangsaan dan nasionalisme Indonesia dan pengaruh perkembangan pers terhadap tumbuhnya ruh kebangsaan dan nasionalisme Indonesia. Ya, dari pers dan politik etis ya, itu memiliki pengaruh terhadap kemajuan bangsa Indonesia. Politik etis mempengaruhi pendidikan, sementara pers mempengaruhi penyebarluasan informasi dan cita-cita yang muaranya adalah untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Dari hal ini, maka kita dapat mengambil nilai pembelajaran bahwasanya bangsa Indonesia itu harus bekerja keras, harus inovatif, ya, sehingga apa yang dicita-citakan, termasuk kalian yang sekarang sudah kelas 11, ya, pasti punya cita-cita. Dengan kerja keras, dengan bekerja sama dan inovatif tadi, insya Allah kalian bisa mencapai cita-cita. Dan tentunya akan berkontribusi terhadap kemajuan dari bangsa Indonesia. Ya anak-anak ya, semangat belajar, jangan pantang menyerah, karena kehidupan yang akan datang itu jauh lebih sulit dibanding hari ini. Baik, sebelum kita mengakhiri, Bapak ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian di dalam kegiatan pembelajaran kali ini. Semoga apa yang kalian cita-citakan mendapatkan atau diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Amin. Oke, silakan dipimpin doa. Ananda, teman-temannya sebelum kita akhiri dipimpin doa dulu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ananda yang sudah memimpin doa. Semoga apa yang kalian doakan diijabah. Dan salam kepada orang tua kalian di rumah. Semoga kalian tetap menjadi anak-anak yang berbakti kepada mereka. Karena berkat jasa mereka lah kalian bisa bersekolah, bisa mendapatkan ilmu. Bikin bangga, buat bangga bagi orang tuamu, terkhusus bagi dirimu sendiri. Terima kasih, Bapak cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.